Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus yang kali ini mengangkat tema perlindungan pekerja migran. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber dan kita langsung saja bergabung dengan News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Doremulo. Silakan Primus. Terima kasih Rolando. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Zooming with Primus. Hari ini Kamis 10 September 2020, kita mengangkat tema tentang perlindungan pekerja migran. Nama TKI itu tidak boleh ada lagi. Sejak ada Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, TKI sudah diganti menjadi pekerja migran. Dan semangat dari undang-undang ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kalau di Indonesia warga Indonesia belum bisa mendapat pekerjaan dan ada peluang pekerjaan di negara lain, maka pemerintah wajib memfasilitasi. Dan yang ketiga adalah pekerja migran dimanapun mereka berada, pemerintah wajib melindungi mereka. Dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini harus dari hulu sampai hilir. Artinya mulai dari proses rekrutmen sampai mereka kembali ke kampung halamannya. Kita menyapa narasumber kita. Pertama tentu saja yang paling punya otoritas bicara tentang buruh pekerja migran adalah Pak Beni Ramdhani. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak Beni. Pak Beni belum melihat. Pak Beni ini adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya. Pak Beni, selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak Beni. Bisa dengar saya? Bisa dengar saya Pak Beni? Oke. Nanti tolong cek audio Pak Beni. Yang kedua adalah Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Jam Sostek, Pak Ahmad Sulintang. Pak Ahmad Sulintang, selamat siang Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Nah, barangkali ada audio yang masih dikoordinasikan. Dan pembicara ketiga adalah Pak Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migran Care. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Wahyu. Nah, ini suara juga belum kedengaran, belum ada kontak dengan tiga narasumber kita. Kita nanti akan disambungkan juga dengan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, Sering Atin ya. Tapi pemirsa, Anda jangan kemana-mana dulu, kita jeda dulu untuk menunggu sampai tersambungkan. Oh, sudah tersambung ya, Pak Beni? Selamat siang, Pak Primus. Pak Beni? Ya. Dengan Pak Beni nih. Oh ya. Ini Pak Wahyu. Pak Wahyu ya. Oke, saya sapa dulu. Pak Beni, selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Beni ya, baru dengar suaranya. Kemudian selamat siang Pak Ahmad Sulintang. Selamat siang Pak, Pak Primus. Yang ketiga Pak Wahyu Susilo, selamat siang. Pak Wahyu, Migran Care. Pak Wahyu. Ya. Iya. Ya. Selamat siang Pak. Dan yang ketiga sudah tersambung Sering Atin. Selamat siang Pak. Ya. Sering Atin, boleh. Kita kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Beni Ramdhani. Selamat siang. Ya. Pak Beni silakan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan. Selamat siang Pak Primus. Ya, silakan. Pak Primus dan semua narasumber yang sangat saya hormati, tentu kami bersyukur diundang pada kesempatan siang hari ini. Tapi saya sebelum menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengucapkan selamat untuk salah satu pekerja migran Indonesia atas nama Partiliani yang telah memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Singapura dan mendapatkan putusan inkrah. Dan tidak gampang, yang dilawan adalah seorang pengusaha besar Singapura yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ini penting karena tema hari ini sangat menarik ya, terkait pelindungan untuk para pekerja migran dan perjuangan Partiliani dalam pandangan saya
ya tidak ada keterlibatan negara di dalamnya, khususnya yang harusnya dimainkan perannya oleh perwakilan Republik Indonesia yang ada di Singapura. Ya. Ini fakta yang harus diungkap kepada publik. Ya. Sekali lagi selamat untuk Pak Yuliani. Terkait perlindungan kepada PMI, saya ingin menyampaikan dari perspektif ya potret segitiga. Yang pertama adalah ada hope baru, ada harapan baru di mana perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 ya. Banyak hal-hal yang sangat prinsipal dan fundamental yang dimandatori oleh undang-undang. Yang pertama misalnya ya, siapa yang harus mendapatkan pelayanan. Dalam hal ini juga termasuk pelindungan negara. Dulu kita hanya bicara pekerja migran Indonesia. Sekarang undang-undang memandatkan pekerja migran Indonesia dan juga keluarganya. Dulu pelindungan ya yang harus diberikan negara hanya kepada PMI saat dia bekerja. Tapi sekarang undang-undang strike tegas sebelum bekerja, saat bekerja, dan setelah bekerja. Dulu juga yang dilindungi hanya masalah pelindungan sosial dan hukum. Sekarang bertambah dengan pelindungan ekonomi dalam bentuk literasi dan edukasi keuangan. Dulu ya, yang ditangani dan diurus oleh BP2MI hanya pekerja migran Indonesia ya di area land base. Tapi undang-undang terbaru memandatkan untuk para pekerja migran Indonesia di wilayah sea base. Struktur organisasi juga mengalami perubahan. Dulu struktur organisasi kami di BP2MI lebih pendekatannya kepada fungsional, ya, pelindungan, penempatan, dan juga kerjasama luar negeri dan promosi. Sekarang bergeser ke pendekatannya ya melalui struktur organisasi kawasan Timur Tengah dan Eropa, kawasan Asia dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Pasifik. Dari potret segitiga ada sudut yang lain, yaitu kita tahu bersama bahwa masalah-masalah yang dihadapi PMI itu begitu kompleks dan itu terus terjadi hingga hari ini. Ada kejahatan pengiriman ya yang dilakukan oleh sindikat terkait pengiriman pekerja ilegal ya, dan ini adalah bisnis kotor yang berkomplot di dalamnya pemilik modal ya, dibackingi oleh oknum TNI, dibackingi oleh oknum Polri, dibackingi oleh oknum imigrasi, dibackingi oleh oknum Naker, dibackingi oleh oknum yang juga ada di kedutaan besar, dan bahkan saya juga meyakini mungkin ada juga keterlibatan oknum-oknum di badan yang saya pimpin. Ini ada keterbukaan yang tidak boleh lagi kita tabu untuk mengungkap semua masalah ini ke permukaan. Selain itu juga ada kejahatan praktek rente dan ijon yang menempatkan PMI akhirnya menjadi objek sapi perahan, ya, yang dilakukan oleh lintah darat. Mereka adalah ya sel-sel yang mengalami pembelahan. Di satu sisi dia sebagai perekrut tenaga kerja atau P3MI, tapi di sisi lain dia membentuk koperasi simpan pinjam yang meminjam uang ke bank dengan menggunakan skim KUR PMI 6%. Ini uang negara yang diambil, tapi ketika dipinjamkan kepada PMI sebelum dia berangkat untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka bunganya menjadi 21 hingga 27%. Dan PMI ya tidak akan konsekuensinya menerima gaji selama 10 bulan. Selain masalah-masalah eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas ya, dan juga masalah-masalah lainnya. Ini fakta empirik yang hingga hari ini terus terjadi dan menjadi tontonan yang sangat terbuka, dan seolah-olah kelompok kejahatan ini adalah kelompok yang untouchable. Ya, kelompok yang seolah-olah tidak bisa disentuh oleh siapapun. Saya menginginkan negara hadir, saya menjanjikan hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah menghadapi komplotan penjahat dan sindikat ini, dan tidak boleh kita memberi ruang di otak, di pikiran para penjahat ini seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengendalikan negara ini, mereka bisa membeli orang-orang yang hari ini mendapatkan mandat kekuasaan dari negara. Di sudut yang ketiga, kita harus berani merubah persepsi, image publik. Kalau bicara PMI seolah-olah masalah, ya, maka hari ini kita harus mengakui secara jujur, PMI adalah aset. Negara sering menggunakan narasi-narasi bahwa PMI adalah pejuang devisa, tapi faktanya perlakuan hormat negara itu belum linear dengan pengakuan negara bahwa mereka sebagai pejuang devisa. Bisa dibayangkan, di luar dugaan banyak pihak, sumbangan devisa dalam bentuk remittance yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia kepada negara ini di tahun 2019 saja itu sebesar 150
59,6 triliun kepada negara ini. Sebuah angka ya, yang sangat besar, yang hanya beda koma dengan sumbangan devisa dari sektor migas kepada negara kita. Tapi perlakuan negara, perlakuan hormat negara, pelayanan negara harus juga kita akui bahwa belum maksimal ya dalam memberikan penghormatan utuh kepada PMI yang kita harus sebut mereka adalah aset, mereka adalah potensi bagi negara, mereka adalah pahlawan dan pejuang devisa. Nah, dari masalah dengan pendekatan potret segitiga ini maka ada masalah lain, Bung Primus. Bisa dibayangkan hingga hari ini sejak BP2MI berdiri yang dulu BNP2TKI, negara kita tidak memiliki single data ya terkait PMI. Jika ditanya ke BP2MI maka kami hanya bisa menjawab jumlah PMI ya 3,7 juta. Jika ditanya ke Naker pasti dijawab 5 juta. Jika ditanya ke Kemlu pasti jawabannya 4,5 juta. Kita negara besar, kita punya resources, kita punya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang ditempatkan pada posisi-posisi strategis di lembaga negara ini. Kita punya anggaran yang cukup, tapi untuk menghasilkan sebuah single data kita tidak memiliki itu. Ya, saya percaya dengan data yang dirilis oleh World Bank bahwa data PMI kita berjumlah 9 juta. Kalau ini di-compare dengan data BP2MI 3,7 juta, maka ada gap selisih angka kurang lebih 5,3 juta. Siapa mereka? Anak-anak bangsa, pekerja migran yang pekerjaannya apa? Mereka tidak terdetek dalam sistem yang dimiliki oleh negara. Sehingga automatically jika mereka tidak terdetek dalam sistem negara, mereka otomatis berada di luar kontrol perlindungan negara. Walaupun ketika mereka mendapatkan masalah, negara tetap mengambil alih tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan, advokasi, pendampingan hukum, pembelaan, bahkan pemulangan ke tanah air. Tapi bagi saya, bagi kita, negara tidak bisa hanya memposisikan diri sebagai pemadam kebakaran. Harus ada terobosan atau ada kebijakan-kebijakan progresif, revolusioner yang dilakukan oleh negara ini. Menghadapi sindikat pengiriman ilegal, harus ada pencegahan sejak awal sebagai bentuk perlindungan awal kepada PMI. Saya membentuk Satgas. Satgas ini saya berikan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia. Menghadapi praktek ijon rente, kemarin ya 17 Agustus saya melonsing peraturan badan pembebasan biaya penempatan untuk 10 sektor pekerjaan, yang 10 sektor pekerjaan ini rentan dengan segala bentuk eksploitasi. Mereka harus dibebaskan. Setiap kebutuhan pembiayaan sebelum mereka berangkat yang selama ini di-cover oleh koperasi simpan pinjam yang menjadi lintah darat dan pemeras bagi PMI, disitulah bukti kehadiran negara yang sesungguhnya. Tapi di luar agenda itu, kita juga sedang melakukan modernisasi sistem. Saya bermimpi terinterkoneksi, terintegrasi sistem kementerian lembaga di masing-masing unit kerja yang akhirnya kita bisa menghasilkan apa yang saya mimpikan, big single data. Bahkan beberapa fitur dan aplikasi di mana ketika PMI ada masalah, dalam situasi darurat, dia bisa memencet panic button dalam sistem dan aplikasi kita, dan itu bisa langsung diketahui oleh kita, oleh negara, bahwa ada PMI bermasalah di satu tempat yang harus negara cepat mengambil tindakan penyelamatan misalnya. Ya, baik. Di luar itu tentu kita harus berupaya sekuat tenaga untuk tidak lagi atau mengurangi dari tahun ke tahun pengiriman pekerja sektor domestik. Kita harus lebih mendorong penempatan pekerja kita, maka yang disebut terampil dan profesional. Nah, bagaimana bentuk pelayanan negara yang maksimal? Bagaimana perlakuan hormat negara kepada PMI sebagai penyumbang devisa? Ya, setelah kemarin saya melakukan MOU dengan bandara, ada 5 fasilitas yang sudah ditandatangani. 1, PMI mendapatkan pelayanan lounge di bandara. Lounge adalah tempat yang nyaman bagi PMI, rehat sebentar sebelum keluarganya menjemput ataupun sebelum mereka kembali ke kampung halaman. Lounge adalah pusat informasi apapun yang dibutuhkan oleh PMI ketika dia ada di bandara. Selama ini kita saksikan PMI keleleran, terlantar di bandara, dia tidak pernah tahu siapa pihak yang bisa dia hubungi untuk mendapatkan informasi. Selain itu, keluar ya, setelah ke area lain, maka dia disembelih oleh pihak-pihak tertentu, diperas, ditodong dan sebagainya. Bahkan diarahkan untuk menggunakan travel tertentu dengan harga mahal, diarahkan untuk menukarkan dolar di tempat tertentu. Yang semua ini bagian dari praktek hengki-pengki, perilaku koruptif pejabat-pejabat yang kali ini memiliki atributif kekuasaan yang menguasai otoritas bandara. Kita juga ingin memberikan jalur khusus kepada PMI. Tidak perlu lagi ada antrean panjang.
Kenapa hanya pejabat publik yang mendapatkan jalur diplomatik? Kenapa hanya kru penerbangan yang mendapatkan jalur khusus di bandara? PMI sebagai pejuang devisa, MOU sudah kami tanda tangani harus mendapatkan jalur istimewa, jalur khusus di antrian bandara. Demikian juga dengan seluruh media advertising yang dimiliki oleh bandara itu akan menjadi pusat informasi yang bisa digunakan oleh BP2MI untuk menyampaikan segala informasi dan himbauan kepada para PMI. Kita juga disediakan booth di mana booth tersebut akan memasarkan hasil-hasil produk dari PMI Purna yang selama ini juga sudah menembus pasar impor, pasar dunia. Kita ingin memperkenalkan kepada publik bahwa PMI adalah aset. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keunggulan. Tentu negara berkewajiban memberikan bantuan modal usaha dan juga akses pasar. Ini yang kita terus genjot kepada para pekerja migran kita. Baik, Pak. Tentu dalam hal-hal lain kami sedang berjuang. Saya baru 5 bulan kurang lebih memimpin BP2MI. Tentu masih banyak hal pekerjaan rumah yang harus kita hadapi bersama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konsolidasi BP2MI dengan stakeholder yang itu harus semakin dikuatkan. Sinergi, kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif, karena kaki, mata, telinga, tangan kami terbatas. Tentu juga teman-teman NGO yang harus menjadi bagian dari mitra strategis BP2MI. Kita sedang menghadapi peperangan besar. Kita sedang berada pada sebuah kerja-kerja besar untuk memberikan rasa hormat negara kepada PMI. Di sisi lain, bagaimana pelindungan asuransi? Nah, ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad jujur, saya pernah mengatakan cukup keras. BP2MI ingin mengatakan say goodbye kepada BPJS Tenagakerjaan. BP2MI mengatakan dengan tegas BPJS terlalu tega, terlalu jahat, terlalu zolim kepada pekerja migran Indonesia. Dulu di Undang-Undang sebelumnya 39, kita waktu itu kalau tidak salah menggunakan konsorsium asuransi. Ada 13 item yang di-cover oleh BPJS. Kemudian setelah BPJS Ketenagakerjaan, justru ada pengurangan item, tapi di sisi lain PMI membayar dengan harga yang sama, yaitu sebesar 400.000. Ini tidak fair bagi kami. Sehingga saya akan menghadap Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan protes dan meminta Menteri Ketenagakerjaan tentu untuk mengajak BPJS Ketenagakerjaan duduk bersama untuk melakukan renegosiasi. Ada kezoliman, walaupun tentu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan BPJS. Saya percaya tidak sepenuhnya menjadi kesalahan BPJS. Misalnya, kalau saya ingin ungkap lebih jauh, lebih dalam. Di 13 resiko yang ditanggung dulu oleh konsorsium asuransi, meninggal dunia itu 80 juta. Setelah BPJS Tenagakerjaan itu hanya 24 juta. Kemudian juga sakit, semua sakit termasuk pengobatan itu bisa dilakukan di cover di dalam dan luar negeri. Sekarang kecelakaan kerja setelah beralih ke BPJS tidak konsorsium, pengobatannya hanya di dalam negeri. Apakah jika PMI mengalami kecelakaan, sakit di luar negeri, untuk dia bisa mendapatkan klaim, apakah dia harus kembali dulu ke tanah air? Ini persoalan dan catatan kita. Cacat dulu juga di-cover oleh konsorsium asuransi. Semua resiko cacat. Sekarang hanya kecelakaan kerja. Gagal berangkat, dulu maksimal 110% dikali cost structure. Contoh misalnya Taiwan, 110% itu dikali 17.925.400. Sekarang itu hanya dibayarkan 7,5 juta. Ini jahat, ini zolim menurut saya. Kemudian pelecehan seksual, kekerasan fisik dulu di-cover oleh konsorsium 50 juta plus biaya berobat dalam dan luar negeri. Sekarang biaya berobatnya hanya berlaku di dalam negeri. Kemudian juga gagal penempatan atau gagal ditempatkan bukan karena masalah CPMI. Ada situasi post major misalnya, termasuk karena pandemi COVID. Dulu di-cover 25 juta. Sekarang di-cover hanya 7,5 juta. Terkait PHK, semua jenis PHK itu di-cover 7,5 juta. Sekarang hanya PHK terkait kecelakaan kerja saja, maksimal hanya 5 juta. Kemudian ketika PMI menghadapi masalah hukum, dulu di-cover 100 juta. Sekarang tidak ada. Tidak di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Ini jahat, ini zolim. Dan saya sebagai kepala BMI tidak akan pernah rela, demi Allah saya tidak akan pernah rela PMI tidak di-cover dalam urusan-urusan yang saya sebutkan tadi. Baik, demikian Pak juga ketika upah tidak dibayar, sebesar upah yang belum dibayar selama bekerja itu dibayarkan. Sekarang tidak. Saya kira harus ada
suara lain ya. Iya, Kita Pak. tidak Sebentar. hanya mendengar Sedikit Iya, lagi, sebentar, Mas sebentar. Wahyu izin, Sebentar. sedikit lagi. Kemudian pemulangan PMI bermasalah. Tiket pesawat kelas ekonomi plus biaya dari bandara ke daerah asal dulu di cover. Sekarang hanya tiket pesawat ekonomi maksimal 10 juta. Yang ke-11, 3 lagi, kerugian selama perjalanan pulang. Dulu di cover 10 juta sama. Kemudian hilang akal budi. Ya, dulu di cover oleh pihak konsorsium 25 juta. Nah sekarang hanya harus akibat kecelakaan kerja dan hanya pengobatannya dilakukan di luar negeri. Terakhir, ya ketika dipindahkan tidak sesuai penempatan si PMI yang bersangkutan, dulu dibayar di cover maksimal 24 bulan gaji. Sekarang sama sekali tidak ada. Baik, Sekali Pak. lagi, saya setuju dan saya ingin fair, ini bukan kesalahan sepenuhnya pihak asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Ada variabel-variabel lain dalam pengambil keputusan, ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam merumuskan regulasi, tapi saya sudah ya didatangi oleh Dirut BPJS TK dan saya bersepakat kita harus duduk bersama dan harus ada renegosiasi. Baik, Kita Pak Beni. harus berpihak kepada Ya. kepada PMI Ya. dan BPJS TK sebagai bagian badan usaha negara. Jangan berpikir untung. Baik, Kalaupun Pak. harus rugi, itu Terima resiko kasih Pak negara Beni. untuk Kita rakyat harus sendiri. jeda dulu, Pak. Terima kasih, Baik, Pak Primus. pemirsa jangan kemana-mana karena masih hangat. Ada 3 narasumber yang nggak sabar untuk memberikan pendapat supaya tidak hanya satu suara saja. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.